I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Over the things to remember. The scene start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a sign of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Sergio Susanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama yaitu hak A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. C. Masyarakat, yakni warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dalam penuh kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terampil dan terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan proses penegakan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga
bidang penyaliran. Pelaku pelanggaran pidana akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang disangka dengan dukungan oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 alat bukti. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum, pendataan dan tata usaha negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penentuan umum, serta melaksanakan keputusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 1. Di bidang pidana, 2. Di bidang pendataan dan tata usaha, 3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum.
beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah menjalaninya, yaitu pahala atau dosa. Kedua, kesusilaan, contohnya berbakti jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah. Yang ketiga, kesopanan, contohnya menghormati orang tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan pada masyarakat dalam bentuk pencelaan, cemoohan, atau perizinan dalam pergaulan. Yang keempat, hukum, contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, jarang mencuri. Sanksi yang diterima tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali dalam hukum berlaku. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pertama, dalam bidang lingkup keluarga, yaitu 1. Menghormati orang tua, 2. Ibadah tepat waktu, 3. Menghormati anggota keluarga lain, 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Contoh yang kedua dalam lingkup sekolah, yaitu menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai seragam yang sesuai. 3. Tidak berpraktek. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti 5 mata pelajaran yang berlaku. Yang ketiga dalam lingkup masyarakat, contohnya melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Ikut ronda. 3. Ikut dalam kerja bakti. 4. Tidak melakukan perbuatan menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran atau pemberontakan dan lainnya. Yang terakhir, yang keempat, dalam lingkup negara, 1. Bersikap tertib. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut bayar pajak. Itulah macam-macam sanksi dan partisipasi dalam masyarakat. Terima kasih.